Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi untuk pertemuan ke-6 ya, yaitu terkait himpunan seperti itu. Nah, uh, di sini yang pertama-tama yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi himpunan. Jadi di sini himpunan itu didefinisikan sebagai kumpulan objek yang sifatnya dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, di sini ada beberapa contoh dari kumpulan. Nah, di sini saya minta kepada kalian untuk mengklasifikasikan yang mana di antara A sampai dengan E ini yang merupakan himpunan dan yang mana yang bukan merupakan himpunan, dan berikan alasannya seperti itu. Nah, itu untuk yang ini ya, yang contoh ini ya. Jadi nanti klasifikasikan yang mana yang merupakan himpunan dan yang mana yang bukan merupakan himpunan seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan bahas mengenai notasi himpunan. Istilah himpunan itu dinotasikan dengan tanda kurung kurawal ini ya, tanda kurung kurawal ini, dan biasanya dia diberi nama dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Biasanya kan ada himpunan A, ada himpunan B, ada himpunan C, dan seterusnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk huruf kecil yang biasanya dipakai itu hanya untuk menyatakan anggota dari suatu himpunan seperti itu. Nah, setiap objek yang terdapat dalam suatu himpunan itu disebut anggota himpunan atau elemen atau unsur himpunan itu ya. Misalnya saya punya himpunan A, maka himpunan A itu anggotanya apa saja seperti itu. Nah, keanggotaan suatu himpunan dinyatakan dengan lambang ini, lambang E kebalik ya. Kalau kita lihat, jadi ini namanya elemen atau keanggotaan dari sebuah himpunan, atau dibaca anggota dari ya, anggota dari. Sedangkan untuk menyatakan anggota yang tidak termuat itu digunakan lambang ini, dibaca sebagai bukan anggota dari. Seperti itu. Nah, di sini bisa dicontohkan. Di sini pernyataan A sebuah anggota dari himpunan A ditulis A anggota dari A. Jadi A ini adalah elemen atau anggota dari himpunan A seperti itu. Sedangkan untuk pernyataan bahwa M itu bukan anggota dari himpunan A itu ditulisnya M bukan anggota dari A seperti itu. Jadi hanya diberi tanda garis aja atau dicoret aja E-nya. Kalau untuk menyatakan bukan anggota dari, itu untuk notasi himpunan. Nah, di sini ada 3 cara penyajian himpunan ya, atau cara menyajikan himpunan. Yang pertama itu dengan tabulasi ya. Pertama dengan tabulasi. Yang kedua itu dengan notasi pembentuk himpunan ya. Dan yang ketiga itu dengan menyebutkan syarat keanggotaan. Seperti itu. Nah, untuk yang tabulasi misalnya kan di sini kita punya himpunan A itu adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 7. Maka himpunan A itu bisa ditulis A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk menyatakan anggota himpunan itu harus menggunakan kurung kurawal ya. Jadi tidak boleh menggunakan kurung yang seperti ini tidak boleh. Jadi harus menggunakan kurung yang seperti ini. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa metode ini mengharuskan kita untuk menyebutkan atau mendaftarkan anggota-anggota himpunan satu demi satu, dan dalam penulisan tiap anggota dipisahkan oleh tanda koma seperti itu. Contoh misalnya himpunan mahasiswa PGSD
yang mengambil mata kuliah konsep dasar matematika misalnya. Nah, itu misalnya adalah himpunan A, maka himpunan A itu siapa saja anggotanya di sini, seperti itu. Jadi di sini adalah nama-nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah konsep dasar matematika, seperti itu. Jadi di sini itu tabulasi itu adalah mendaftarkan anggota-anggotanya, seperti itu. Nah, seperti contoh nomor 3. Himpunan C adalah himpunan 5 buah alat transportasi darat. Maka apa aja anggota himpunan C itu? Ada delman, becak, motor, mobil, kereta api, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu dengan cara notasi pembentuk himpunan. Kalau notasi pembentuk himpunan ini biasanya memang digunakan di dalam matematika ya. Di dalam matematika itu digunakan menggunakan yang lumrah itu menggunakan notasi pembentuk himpunan. Karena biasanya anggota-anggotanya itu tidak terbatas seperti itu. Contoh, A itu adalah X ya, himpunan A adalah himpunan X sedemikian sehingga X alat musik tiup. X adalah alat musik tiup. Jadi X itu adalah alat musik tiup. Alat musik tiup apa saja? Jadi kalau misalnya kita mau tahu, kita bisa mendaftarkan anggota-anggotanya seperti itu. Pokoknya di sini A itu adalah himpunan alat musik tiup, seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa anggota himpunan dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Dalam cara ini, anggota himpunan yang akan ditulis dinyatakan dengan variabel pengganti atau peubah. Jadi menggunakan variabel atau peubah yang diikuti dengan tanda garis, kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan sifat atau ciri-ciri unsur himpunan. Jadi tanda garis ini dibaca sedemikian sehingga. Misal, yang nomor 2, B. Himpunan B adalah himpunan Y di mana ya, bisa dibaca sedemikian sehingga bisa dibaca di mana. Di mana Y adalah warna lampu lalu lintas, seperti itu. Jadi di sini ini kurangnya ya. Di sini ada Y warna lampu lalu lintas, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yang C X sedemikian sehingga X adalah bilangan bulat genap dan X itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 10, atau bisa ditulis, jadi kalau di dalam matematika itu biasanya penulisannya seperti ini. Nah, jadi C itu X sedemikian sehingga 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 10, dengan X itu anggota bilangan bulat. Jadi untuk bilangan bulat itu dinotasikan dengan Z di dalam matematika. Sedangkan bilangan asli itu dinotasikan dengan N atau natural. Untuk rasional itu Q, untuk R itu bilangan real, seperti itu. Nah, di sini X dibacanya adalah himpunan C adalah himpunan X sedemikian sehingga X adalah bilangan bulat genap yang berada di antara 0 dan 10, seperti itu. Itu untuk notasi pembentuk himpunannya. Nah, sekarang yang ketiga adalah dengan menyebutkan syarat keanggotaannya. Misal, ya, di sini dikatakan bahwa dalam menyatakan himpunan dapat disajikan dengan cara mendeskripsikan, yaitu menyatakan himpunan dengan kata-kata atau menyebutkan syarat keanggotaannya. Misal, himpunan A adalah himpunan warna-warna yang ada dalam lagu Balonku Ada 5, misalnya. Yang kedua, B adalah himpunan 4 huruf pertama dalam huruf abjad. Jadi dideskripsikan seperti itu, mendeskripsikan
keanggotaannya itu seperti apa, seperti itu. Itu namanya menyatakan syarat keanggotaannya, seperti itu. Selanjutnya adalah macam-macam himpunan. Nah, di sini ada yang namanya himpunan kosong, ya, himpunan kosong. Beda ya, jadi bedakan antara bukan himpunan dengan himpunan kosong. Jadi kalau bukan himpunan itu adalah kumpulan yang memang dia bukan himpunan seperti itu. Tapi kalau himpunan kosong dia himpunan tapi dia tidak memiliki anggota. Contoh, kalau himpunan kosong notasinya ini ya, notasinya kurung kurawal atau biasanya dengan ini. Sorry, ini tidak ada. Jadi gini. Nah, ini himpunan kosong, notasi himpunan kosong. Jadi contohnya A bilangan asli kurang dari 1. Jadi A itu bilangan asli kurang dari 1. Kan kita tahu bahwa bilangan asli itu dimulai dari 1. Maka tidak ada bilangan asli yang kurang dari 1. Maka himpunan A itu adalah himpunan kosong, seperti itu. Terus yang B. Yang B itu mahasiswa teknik lingkungan Unu Kalbar yang berusia 80 tahun. Kan kita nggak di Unu Kalbar mahasiswa teknik itu tidak ada, atau mahasiswa PGSD lah. PGSD itu tidak ada yang berusia 80 tahun kan, maka di situ anggota himpunannya kosong, maka disebut B itu sebagai himpunan kosong, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah himpunan semesta atau semesta pembicaraan. Nah, himpunan semesta adalah himpunan yang mempunyai anggota semua objek yang sedang dibicarakan. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang bilangan asli, maka yang himpunan semestanya adalah bilangan asli, seperti itu. Nah, notasinya itu menggunakan S atau menggunakan U, tapi yang biasa digunakan di buku-buku itu untuk semesta pembicaraan itu adalah S, seperti itu. Contoh, semesta pembicaraan dari himpunan P adalah himpunan bilangan asli, misalnya. Terus semesta pembicaraan dari himpunan G adalah abjad Latin. Contohnya di sini ini. Enggak ada ya. Oke, kita masuk ke sini. Ke himpunan berhingga dan himpunan tidak berhingga. Nah, suatu himpunan A disebut berhingga jika dan hanya jika ada bilangan asli N, sedemikian sehingga A memuat N anggota. Apabila tidak demikian, maka disebut tidak berhingga. Contoh, himpunan bilangan jam 12-an. Himpunan bilangan jam 12-an itu ada berapa? Ada 1 sampai dengan 12. Kalau 24 itu berarti ada 1 sampai dengan 24, seperti itu. Nah, himpunan bilangan asli genap. Himpunan bilangan asli genap itu tidak berhingga. Banyak sekali. Misalnya berapa asli genap? Dari mulai 2, 4, 6, 8, 10, berapa lagi, 12, dan seterusnya. Itu kan merupakan bilangan asli genap, jadi dia tidak berhingga karena banyak sekali. Nah, himpunan pasir yang ada di gerobak. Nah, himpunan pasir yang ada di gerobak itu berhingga. Kenapa berhingga? Loh, Bu, kenapa berhingga? Kan kita nggak mungkin ngitung pasir itu satu-satu, gitu kan. Tapi kan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menghitung pasir kita menggunakan apa? Misalnya menggunakan ukuran meter kubik kan, misalnya. Berapa sih pasir itu? Oh, pasir itu misalnya 30 meter kubik, misalnya. Itu ukurannya misalnya ya. Nah, itu berhingga karena bisa diukur, karena ada ukurannya. Seperti bukan di sini dikatakan kita menghitungnya satu persatu, enggak. Jadi tidak bisa dikatakan kita itu menghitung satu persatu, bukan seperti itu maksudnya. Nah, yang ketiga adalah himpunan bagian. Nah, himpunan A di sini ya definisinya, himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset. Jadi himpunan bagian itu namanya subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen dari A merupakan elemen B. Jadi setiap A itu merupakan
bagian dari B. Dalam hal ini dikatakan B itu adalah superset dari A. Jadi ini A ini adalah subset dari B, karena A ini semua anggota A itu masuk dalam B, makanya A dikatakan sebagai subset dari B. Tapi kalau misalnya B itu semua anggota B ada di dalam A, maka kebalikannya B subset A, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang himpunan saling lepas. Kalau himpunan saling lepas ini dia antara himpunan A dengan himpunan B itu dia tidak mempunyai tidak memiliki elemen yang sama atau tidak ada anggota yang sama, seperti itu. Maka dia dikatakan sebagai himpunan saling lepas. Nah, di sini notasinya diberi notasi ini artinya A saling lepas B, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa ini atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Jadi notasi dari himpunan kuasa dari A itu adalah 2 pangkat A, seperti itu. Contoh misalnya saya punya himpunan A nya itu adalah 2, 3, 5, maka himpunan kuasanya itu sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Siapa saja anggotanya? Yaitu PA nya adalah himpunan kosong. Bentar. Oke. Maka sini ya, saya tulis di sini PA nya itu adalah himpunan kosong. Oke. Setelah itu himpunan yang beranggotakan satu anggota. Oke. Dua, 3, 5. Setelah itu himpunan yang beranggotakan 2 anggota yaitu 2 dan 3, yaitu 2 dan 5. Seterusnya itu adalah 3 dan 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan selanjutnya adalah himpunan yang beranggota 3 itu 2, 3, dan 5. Jadi di sini ada 3 himpunan 8. Ada 8, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seperti itu. Itu untuk himpunan kuasa. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi himpunan kali ini. Saya akhiri untuk penjelasan ya terkait materi himpunan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.